Ramai tagar Indonesia terserah yang digaungkan para tenaga medis merespon tidak patuhnya masyarakat terhadap pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar hingga bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Simak perbincangan jurnalis Jawa Post TV Yulia Horisman bersama Harif Fadilah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia berikut ini. Tagar Indonesia terserah ramai diperbincangkan warganet di lini masa Twitter. Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah. Apa kabar, Pak Harif? Baik, Mbak. Oke, Pak. Belakangan juga ramai diperbincangkan tagar Indonesia terserah yang disuarakan oleh para tenaga medis. Nah, ini maknanya apa, Pak, sebenarnya? Bentuk kekecewaankah? Iya, dalam perspektif kami ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk curhat, curhat dalam arti sindiran atau sebuah istilah yang memang bukan mengkritisi tetapi mengingatkan ya bahwa kita ini berjibaku melayani pasien COVID yang makin hari ini makin meningkat. Belum ada juga ada penurunan ya. Tapi di satu sisi masih ditemukan dan didengar baik itu di media maupun secara langsung masih banyak PSBB yang ditetapkan pemerintah ini masih banyak dilanggar. Banyak pasar-pasar buka tanpa menggunakan masker. Banyak juga ada minimarket yang antri. Kemudian di jalan-jalan masih banyak yang tidak pakai masker, berboncengan dan lain sebagainya. Itu menyebabkan satu kondisi yang mereka ingin sebenarnya ada rasa optimisme dalam penyelesaian masalah COVID di Indonesia ini. Namun kalau melihat dari bagaimana perilaku masyarakat yang sekarang ini cenderung PSBB itu tidak diindahkan, maka ini menjadi kekhawatiran. Ya, kekhawatiran yang dapat saja suatu saat berubah menjadi pesimisme. Karena kita pengen punya harapan sebenarnya untuk kasus pandemi COVID di Indonesia ini cepat segera selesai. Karena kita juga manusia, kita ingin berkumpul juga di tengah-tengah keluarga, apalagi dalam suasana Idul Fitri ini. Selain PSBB ini, Pak, kebijakan pemerintah mana yang paling dikritik keras oleh kawan-kawan PPNI ini, Pak? Bukan kritik, karena ini kan belum ditetapkan ya. Tapi ada rencana atau wacana pelonggaran PSBB. Nah, ini sebenarnya kami dari keperawatan khususnya itu mohon ini ditinjau ulang. Jadi kalaupun ini dikatakan kritik karena juga belum ditetapkan, tetapi wacana itu kita merasa khawatir dengan pelonggaran ini. Mungkin pelonggaran ini harus punya prasyarat yang terlebih dahulu disiapkan. Yang pertama adalah bagaimana seiring dengan itu kesadaran masyarakat, disiplin masyarakat kita sudah mulai dibangun. Mungkin kita bisa pelonggaran PSBB itu. Kemudian adanya suatu penurunan jumlah yang terinfeksi dan yang wafat itu sangat signifikan gitu ya. Nah, itu kita mungkin bisa jadi syarat kedua. Yang ketiga adalah bagaimana di tempat-tempat, terutama tempat pelayanan publik dan tempat kerja, itu menerapkan secara ketat protokol-protokol kesehatan. Dan ini sudah menjadi budaya. Nah, kalau itu dilakukan dan bisa dijamin, saya kira pelonggaran PSBB itu mungkin sudah mulai bisa kita kita coba implementasikan. Tapi kalau belum, tiga hal itu rasanya pasti akan sulit. PSBB saja itu banyak yang dilanggar gitu. Fase new normal yang sedang dikaji skemanya oleh pemerintah menurut PPNI belum tepat dilakukan sekarang, Pak? Iya, kalau bagi kami yang new normal itu adalah satu akibat. Akibat dari satu, vaksin belum diketemukan, obat belum ada, maka sebenarnya Corona ini akan hidup bersama kita selamanya di sini, sebelum ada vaksin dan obat. Maka yang dimaksud new normal itu, bagaimana caranya kita bisa hidup di tengah-tengah ada virus corona ini, dengan cara kita menghindari paparan, menghindari tertular gitu. Oleh karena tadi perlu tiga hal tadi. Nah, jadi kalau itu tiga hal yang sudah dilakukan, maka akibatnya menjadi new normal.
Nah, new normal ini juga menurut saya ada positifnya. Artinya ada perubahan perilaku, perubahan sikap dan budaya culture orang Indonesia misalnya. Kalau saya lihat sekarang ini sudah mulai ada antri gitu ya. Antri dengan jaga jarak 1 meter. Itu bagus sekali dan itu adalah akibat dari peristiwa corona ini yang akan menyebabkan kenormalan baru. Nah, kenormalan baru yang ke arah positif itu yang kita tunggu, tetapi harus ada upaya tadi 3 hal yang kita syaratkan tadi, protokol kesehatan, kemudian edukasi masyarakat dan kesadarannya meningkat, dan tentu saja implementasi daripada pencegahan itu pada tempat-tempat publik, pelayanan umum dan tempat kerja. Gitu. Pak, saat ini data dari PPNI ada berapa teman-teman perawat yang gugur dalam penanganan COVID ini, Pak? Sampai hari kemarin itu sudah 21 orang perawat di seluruh Indonesia. Ya, mudah-mudahan yang wafat kita doakan husnul khotimah ya. Dan merupakan bagian dedikasi yang tertinggi dari pengabdian misi kemanusiaan mereka. Terakhir Pak, apa pesan dari kawan-kawan PPNI, pesan buat Indonesia, pesan buat masyarakat di tengah pandemi ini? Ya, kepada masyarakat Indonesia, mari kita pahami bahwa virus corona atau pandemi wabah yang kita alami saat ini adalah wabah yang sangat serius. Sangat serius ya. Bila kita tidak serius dan menganggap enteng, itu akan kita kena pada diri kita. Kalau kita sayang sama diri kita, sayang sama keluarga kita, ya, maka saya kira mari kita patuhi anjuran pemerintah untuk pencegahan penularan, pemutusan mata rantai, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya, jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata, kemudian tetap jaga kesehatan diri. Ya, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Pak Harif atas waktunya dan Sama-sama. tadi perlu digarisbawahi adalah kata kuncinya patuh. Itu kunci untuk bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Demi kepentingan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Benar. Ya. Terima kasih Pak Harif atas waktunya dan demikian perbincangan saya bersama dengan Harif Fadila, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia dari Jakarta, Tim Liputan Jawa Pos TV.